Way of Indie. Kami teriak dari Selatan. Terima indah yang mereka suka atas semua negara. Wadidahan, babi buta. Wadidahan, lihat yang menang dari di atas suara yang merah libas. Habis golongan kanan sorak-sorai mendukung mulai mendengar tapi tak puas meminta 3 jabatan. Pantai api, babi buta. Pantai api, maraku terpecah mencoba pacaran hati. Barang sama turut ikut serta melawan maraku terpecah mencoba pacaran hati. Siapa yang sama turut ikut serta melawan. Teriak dari Selatan, selamat datang di Way of Indie. Halo. Halo. Kalian dari Sukabumi ya? Dari Sukabumi. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Ya sedikit Menyenangkan. Menyenangkan, nggak macet ya? Nggak macet. Gak macet, Lewat tol. cuman ngantuk doang pagi-pagi banget. Aduh, kenapa sih kalian menamakan diri kalian Teriak dari Selatan? Karena gak semua perasaan marah itu bisa diutarakan. Jadi kita lewat jalur selatan aja deh. Kenapa nggak jalur utara gitu? Kan udah ada Pantura, sudah ada. Oh, jalur selatan karena lo tinggalnya di selatan, jalur selatan. Ya enggak juga sih bang. Terus karena apa? Karena apa? Nah, mungkin Nyi Roro Kidul. Ada faktor Nyi Roro Kidul juga sih kayaknya. Wah, agak klinik ya. Bentar lagi kalian mau ngeluarin rilis apa? Mau rilis single yang 1001 Malam Menuju Jabatan ya? Kebetulan Juli lalu kita udah rilis Rumah Rawan Sepi. Dan Desember nanti karena isu politik lagi panas-panasnya, kita pengen ngomporin lagi dengan single kita yang judulnya 1001 Malam Menuju Jabatan. Bisa cerita nggak lirik tentang apa tuh?
kita nulis liriknya emang sengaja frontal, dimana merespon isu-isu kemarin orang-orang menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan yang gak seberapa gitu. Kita nyeritain itu sih, ngangkat hal isu politik kayak politik desa, politik kota, kabupaten yang benar-benar si politiknya tuh gesekannya sebenarnya lebih kuat daripada capres-capresan sebenarnya menurut saya. Oh, bukan Realitanya. politik itu tentang capres gitu enggak ya? Enggak ke situ sih. Kalau DPR mungkin iya Oke. masuk. Ini keresahan kami terhadap bajingan-bajingan bermotor yang melintas rumah warga di malam hari dengan knalpot racing mereka tanpa memikirkan ada lansia dan ibu-ibu hamil. Ketika ketangkap warga bilangnya, bukan saya pak. Mendadak dengan semalam Pijak-pijak di kuda besi bangunkan darah yang pedam Diri ini polisi mereka baikkan Bumi kali tak kurang Rasakan penguasa bermodal yang lihat siluran Jatuh dari tahtanya tentang kebasan akan garisan malam besaran banjir tangir ingus mama dan papa ikut tabrak siarokan membunuhnya dengan pukulan berajamnya hingga pajak bau mulutnya menjalar membela diri dari kotornya tersenyum lukai jiwa tak bersalah dengan senjata menjadi pengecut ikut tabrak siarokan membunuhnya dengan pukulan berajamnya hingga pajak ikut tabrak siarokan membunuhnya dengan pukulan berajamnya hingga pajak. Lagu yang bukan saya pak tentang apa tuh? Cerita tentang apa? Waktu itu keresahan kami sih dimana Sukabumi lagi marak-maraknya geng motor neror kampung-kampung. Mungkin bukan Sukabumi aja yang ngalamin kejadian seperti ini. Waktu itu kebetulan di kompleks saya ada 2 motor berisi 3 orang, satu motornya 3 orang, nyerang satpam kompleks sebelah dan ketangkap sama warga. Tapi ketika digebugin dia gak ngaku, bilangnya bukan saya tapi jelas-jelas dia gitu. Dari situ muncullah bukan saya pak. Dari tahun 2020 ya berdirinya. Ya, waktu itu kita lagi covid, terus ketemu di studio latihan, ngobrol, ada materi, sikat, 2 minggu latihan, rekaman, langsung
namain band Teriak dari Selatan. Oh, ketemu di studio. Tadi bukan temen main gitu. Asalnya kita gak saling kenal. Oh, aku sama Rapi itu teman satu SMA, jadi sering nongkrong, jadi kenal. Aku yang bawa dia, aku dibawa sama dia. Oke. Kalian proses bermusik itu seperti apa sih? Teriak dari Selatan ini biasanya proses dalam bermusiknya. Misalnya bikin lagunya gitu. Dari Kalau- lirik dulu, apa musik dulu, siapa yang bikin? Kalau lirik ada yang diomongin bareng-bareng, ada yang secara komunis saya bikin gitu, secara diktator. Mereka harus Secara diktator. terima-terima aja gitu. Secara diktator Tapi gimana kalau tuh? misalnya secara musik biasanya Raffi dulu bikin drum patternnya. Gimana Pi? Kita saling-salingan gitu, jadi gitar dulu, terus ke drum gitu. Tadi drum dulu, sekarang gitar dulu. Awalnya drum jingle gitu, bangsat. Iya, jadi Iki ngasih beat Mentahan. tahan gitar gitu ke anak-anak yang lain, terus diterusin sama anak-anak itu. Kalau prosesnya bikin lagu. Oh, berarti biasanya dari musik dulu, baru lirik. Iya, dari musik lirik dulu. terakhiran ya. Berarti nggak ada yang selalu bikin musiknya siapa gitu, bareng-bareng ya biasanya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. From nowhere, he Calvary from heaven. With his guitars out to song. He Calvary from nowhere. With his guitar, rock and roll. Can you see my hands shaking when I'm down? Can you believe almost three from nowhere? He can't believe from heaven. With his guitars on blue sword. He can't believe no good.
Genre track dari selatan tuh apa sih? Bilangnya Rock, rock aja gitu. Tapi hampir rock lah. hampir rock, almost Hampir rock. Almost rock aja kayaknya keren ya. Almost rock. Almost Oh, rock. namanya gitu. almost rock nih. Almost rock aja lah. Inspirasinya dari mana ya? Kalau dari bermusiknya itu Kayaknya inspirasinya iuran aja deh dari Melbourne dulu. Iya. Saya sih sering dengar kalau yang lokal-lokal mungkin sering siapa? dengar orang-orang Artis. Sigmund, Munar. Sigit mah udah pasti ya. KPR kalau yang luar mungkin Kadavar. Terus Beatles sih udah, aku mah itu aja. Kalau saya sih The Vintage kan bangsat nih. Tai. Kalau kalau gua The Vintage Caravan sih sama Muner. Apa siapa? Muner. Muner. Oh, Muner. The Vintage Caravan, Muner sama The Sigit, Sigmund juga dengerin. Udah sih itu aja. Kalau gue sendiri hampir sama, cuman banyak terinspirasi dari The Sigit. Tapi kalau misalnya dari unsur lainnya, gue dengerin banget Led Zeppelin, Jimi Hendrix and the Experience, sama Kadavar yang dimasukin ke teriak. Kan ada lagu juga berjudul Putri itu. Itu pernah dijadiin single juga ya? Ya, Itu tentang apa? Maksudnya, iya tentang apa? Itu kan lagu bahasa Inggris. ya, Itu kan lagu judulnya Putri. ya. Nah, Kenapa nggak Princess? Bucin nih dia bucin, ceritanya Oh, bucin ya. Bucin. jadi Putri itu menjadi bagian dari filosofi band karena meskipun muka kita serem-serem, rambut kita Nggak kok, cute kok. urakan, tetap gitu. Kita juga manusia, bisa jatuh cinta. Biarlah secara musikal Putri itu ketidakkonsistenan teriak dari selatan, tapi itu menjadi cerminan bahwa kita apa adanya ya gitu. Tetap jatuh cinta aja, alay gak apa-apa gitu. Lebih ekspresi aja sih Putri itu. ketidakkonsistenan gimana maksudnya? Karena di Putri itu beda banget sama musik-musik kita Iya, yang sebenarnya digarap. agak berbeda ya. Beda banget. Gue sih dengerinnya kayak Beatles sih. Iya. Suara gitu jadi kayak Beatles. Ya, progresi chordnya emang kita terinspirasi dari The Beatles. Kenapa nggak dibawain tadi? Ya, sayang banget tuh. Kurang orang. Sebenarnya teriak itu sempat berempat. Dan waktu ngegarap Putri itu teriak masih berempat. Cuman yang satu cabut dan kita masih belum nemu orang yang tepat buat diajak bawain Putri lagi. Jadi kita belum berani bawain Putri. Jadi kalau Oh, mungkin dia cabut karena yang Putri nggak teriak-teriak kali ya. Yang cabut itu menuntut ilmu. tapi emang susah bikin. Tapi emang susah sih bikin Putri. Kalau bikin Putri teriak-teriak gitu. Oh iya ya, bikin Putri teriak-teriak emang susah sih. Hidup untuk bermusik atau bermusik untuk hidup? Yang pertama kayaknya sih. Hidup untuk bermusik. Kita yang hidupin musik gitu. Wih. Gimana rasanya main di Way of Indie kali ini? Asik banget, Bang. Keren, asli. Asik. Nah, pencitraan nih. Enggak, emang beneran dari aja, pertama datang orangnya ramah-ramah. Asik sih. Ya udah, pesan-pesannya buat yang nonton Way of Indie. Kalian yang nonton Way of Indie jangan lupa like, subscribe, share, komen. Oke, sukses terus buat Makasih, Track dari Way of Selatan. Indie. Terima kasih udah datang ke Way of Indie. Makasih, Thank you, Bang. thank you, thank you. Sampai ketemu lagi.